Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan kali ini Kang Adi mau bukan ngajarin, kita mau nunjukin cara bongkar planar headphone, yaitu Audisi. Ya, yang seperti kita tahu sih, Audisi itu headphone yang paling susah dibongkar dan sangat beresiko. Kalau di repair bakal sangat beresiko banget. Jadi kita ini dapat pasien dari Medan. Ini trace-nya nyaris putus. Ini udah, coba lihat ya, ininya nyaris putus. Jadi kita mau repair ini. Jadi kita cuma mau nerangin bongkar pasangnya aja untuk teman-teman yang mungkin nanti pengen lihat dalaman Audisi atau emang pengen belajar aja menambah ilmu. Jadi untuk apa sih ya, supaya pada pinter lah, jadi tahu proses repair itu kayak gimana, terutama untuk planar. Untuk teman for friend on outside Indonesia which cannot speak Indonesian and cannot understand my speech. So today I will tear down the LCD-X. We will repair this. I will teach you how to tear down the LCD-X and other planar headphone with safety, because LCD itu cannot be tear down by cannot be tear down sembarangan. Sorry, my English is very bad. I'm not living in English speaking country. I live in Indonesia. Jadi kita mulai aja ya. Ini LCD 2 yang tadi kita terangin, ininya rusak tuh. Jadi dia nyaris jebol, ya kan? Nah, ini gimana caranya kita bongkar ini, si planarnya, si trace-nya, tapi jangan rusak. Ingat, yang namanya LCD-X yang buatan Audisi atau Hippie Man yang mulai dari H500, itu magnetnya dia pakai neodymium, grade-nya N52 kalau nggak salah. Dia itu gimana ya, magnetnya benar-benar keras. Jadi kalau misalnya dibuka, salah buka, dia pasti ketarik, langsung break, langsung ininya tuh patah sama magnetnya. Kedua, pokoknya Audisi itu benar-benar hati-hati bukanya, soalnya benar-benar horrible, salah sedikit hancur, udah dijamin. Saya pernah ngalamin sendiri. Ini susahnya ini gimana, tapi kita udah pengalaman, udah bertahun-tahun lah research gimana cara bongkarnya, gimana cara pasang yang safety-nya. Nah, nanti kita terangin di sini supaya nanti jangan supaya nanti teman-teman ngerti juga cara bongkarnya gitu. Nah, ya kalau memang mau dipraktikkan di rumah silahkan, tapi tolong nanti kita nggak tanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Jadi sewajarnya yang namanya lihat video di YouTube itu harus dipraktikkan dulu, jangan langsung ke yang bagus tapi yang jelek aja. Jadi perlu latihan lah, nggak bisa instan bisa lihat video YouTube langsung jadi ahli, nggak akan bisa. Yang namanya ahli itu berdasarkan pengalaman, skill, sama waktu belajar. Jadi tetap harus belajar gitu ya. Pokoknya hati-hati kalau misalnya mau ikut, selalu ingat berlatih dulu, berlatih sampai bisa. Kalau udah sedikit bisa megang obeng, bisa megang solder, baru silahkan dipakai ilmunya gitu. Itu aja sih. Nah, yang perlu kita bongkar pertama ininya, dari headband ke apa sih namanya ini hinganya. Soalnya ini rentan patah banget, tipis banget. Ininya harus dicopot. Oh ya, lupa bahannya sih, untuk alat-alat cuma obeng sama tang aja. Tang capit buaya sama obeng. Terus kalau ada mah ya ini sih, buat apa sih? Ini bukan salib Yesus, tapi buat kunci baut lah, istilah kunci pas. Bukan salib, bukan simbol agama tertentu istilahnya. Nah, ini kan udah dilepas, ininya kita pisahin di tempat yang aman, kita simpan dulu.
selalu simpen di tempat yang aman ya. Kalau audisi dia sensitif, banyak apa sih, wah, rempong banget. Yang kedua, kita harus apa namanya, buka belakangnya, jangan depan dulu, belakang dulu, biasakan belakang dulu dibuka. Nah, kalau misalnya apa sih, obengnya cari yang non magnetik, soalnya takut nanti ketarik lah. Kalau nggak pakai the magnetizer aja supaya dia nggak mengandung magnet. Nah, yang paling aman sih ya yang nggak mengandung magnet, soalnya takut ketarik ke membrannya, nanti hancur loh ketariknya. Nah, buka dulu. Jadi ya sambil cerita-cerita lah, Kang. Jadi perawatan gimana sih planar yang bener? Planar itu satu, jangan jorok. Mau planar sebagus apapun, kalau jorok nggak akan bertahan lama. Soalnya kenapa? Kita itu hidup di Indonesia rentan kelembaban. Planar itu paling nggak tahan sama kelembaban. Jadi kalau misalnya mau nyimpan headphone planar, disimpan di tempat boxnya yang udah disertakan. Kalau nggak, beli box buat kamera aja yang ada apa sih? Buat kamera, buat sigar. Tuh yang apa sih, yang ada humidifiernya, yang pengontrol kelembabannya. Jadi dia kelembaban terjaga. Sama kalau habis dipakai itu AirPod sama headband dilap. Soalnya biar nanti jangan ada cairan tubuh tersisa di headband sama AirPod itu, soalnya bakal masuk ke dalam, dia bakal ikut jamuran loh dalamannya, benar. Soalnya udah sering banyak korban yang namanya headphone planar itu. Korbannya apa sih? Ya kalau nggak headphonenya rusak karena apa? Karena kalau nggak karena patah ya karena jamur, habis trace-nya, habis. Dia nggak ada apa sih? Nggak ada sisa. Nah, kita buka belakangnya pelan-pelan aja. Soalnya ini busa kalau misalnya audisinya udah lama, kadang-kadang busanya kalau ditarik langsung ambrol, pusing digantinya. Jadi dengan yang gampang aja, tuh pelan-pelan. Nah, sip. Oke, dipisahin dulu, jangan sampai hilang. Yang kedua yang harus kita lakuin, kita apa sih, kita ininya kita di unsolder dulu, soldernya kita lepasin dulu semua. Kita ambil solderan. Kenapa sih harus dilepas ya? Ya emang harus dilepas, soalnya kita mau nyolder. Kita mau buka harus dilepas dulu. Satu lagi. Ini harus dilepas dulu. Nah, kalau udah gini kan ya. Kalau kita gini, ininya harus, kabelnya ini sebenarnya kan bisa. Jadi kalau udah gini, terus gimana lagi, Kang? Ini harus di apa sih? Harus dipotong. Kabelnya harus dilepas, dipotong. Di apa sih namanya? Di apa? Di-cut lah, biar nanti si dia nggak akan ngehalangi waktu dibongkar. Kita lepas dulu, apa sih, nggak usah lah kita ada yang dari headphone lain. Nah, kita lepas aja yang ininya, yang depannya dulu kita pindahin. 4 ini yang kita ambil. Hati-hati ya, ini bautnya kuning tuh baut dari brass, jadi dia nggak akan apa sih, nggak akan ketarik magnet. Tujuannya itu biar aman waktu pemasangannya gitu. Selalu ingat, hati-hati, praktek dulu baru di apa sih, praktekkan dulu lah ke yang gampang, atau belajar dulu baru dipraktekkan. Soalnya yang namanya planer itu emang susah dibongkar. Nah, ini drivernya, ini sama penandainya, istilahnya gasketnya. Nah, kita pasang di sini. Tujuannya sih apa dipasang di sini, Kang?
biar apa sih kebalik. AOTC itu standar, mau kemana aja pasti masuk. Kenapa sih harus dipasang di sini Kang? Biar nanti waktu dibongkar, nah dia magol di sini nih, magol. Soalnya si magnetnya itu kalau misalnya kita ngegicol dikit, kalau gicol itu bahasa Indonesianya dia geser dikit aja, udah dia kan tolak menolak. Nih Kang Adi dia kan tolak menolak kalau misalnya dipasang. Nah kalau dia geser dia tuh langsung narik, hancur langsung planarnya. Kalau nggak magnetnya patah, saya jamin. Soalnya saya pernah ngalamin. Namanya juga teknisi kan, pasti pernah ngalamin apa sih yang paling susah lah gimana. Nah ininya kalau nanti itu yang housing AC dipotong, ininya harus dibersihin dulu tuh. Jadi jangan sampai magol nanti nyusahin diri sendiri kalau waktu pas buka. Nah kita baut lagi ya. Pokoknya kalau buka audisi itu nggak boleh sambil gini, jadi nggak boleh ini aja, tapi harus pakai housingnya. Dengan kabel yang dari ininya dirusakin daripada ininya hancur semua gitu aja kita mah. Paling gampang gitu. Jadi jangan apa sih, hati-hatilah barang orang. Emang benar-benar salah satu yang paling susah di dunia untuk LCD, untuk bongkarnya. Bahkan mungkin di grup juga di Headfy atau di mana lah ya nggak akan ada lah yang mampu bongkarnya. Maksudnya emang belum tahu aja mereka cara bongkarnya gitu. Jadi emang jarang yang paham kayak beginian. Ya namanya juga kita bengkel pasti paham lah cara bongkarnya. Kita pasang lagi di sini. Kenapa sih kan dipasang? Ini buat nahan istilahnya jig, biar ini safe. Ya, harus pelan-pelan banget. Kang Adi pernah jadi apa sih ya, jadi teknisi lah, jadi engineer, jadi tahu pasti cara bongkar ini ada triknya gimana. Memang sih kelihatan sepele, tapi kalau kalian apa sih, kalau kalian bongkar sendiri saya jamin nggak pakai cahaya ini hancur planarnya. Kalau misalnya penasaran kan, wah pengen review nih, wah langsung bongkar kayak teman tuh di USI Delta. Ya cara kita bisa bongkarnya, kita juga harus bisa masangnya gitu yang bener. Nah caranya kita tahan ini di sini. Jadi ini kita longgarin dulu tapi dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Soalnya kenapa? Takutnya dia ngejeplok apa sih, nggak balance, takut ada magnet yang lepas. Oh di situ masalahnya satu, magnetnya gampang lepas. Nah jadi masalahnya harus ada jignya. Satu, nggak usah semuanya, nggak usah apa sih, nggak usah full, dikit aja sampai batas ini tuh, kelihatan kan, sampai ininya lurus. Soalnya kenapa, waktu nanti pelan-pelan bongkarnya gitu, biar nanti waktu dia narik pelan-pelan, jadi kayak ngebongkar apa ya, magnet motor. Nah, satu lagi akan bukanya jigak, jadi nggak semua, jadi kiri kanan biar aman lah, lebih aman. Dua ini kita bengkungin aja dulu. Ini aku harus pakai kunci L, lupa. Poho akangnya. Itu sih planar, benar planar itu yang paling benar-benar susah dibongkar. Kalau IM gampang, IM macam DD itu paling gampang dibuka, tapi kalau planar susah.
ada tekniknya, makanya Akang kasih tahu di sini caranya yang bongkarnya. Ya bukan untuk dituruti sih, tapi ya untuk pengetahuan aja biar nanti kalian bisa sendiri, kalau enggak ya biar nanti menambah pengetahuan. Keras banget ya. Ininya ditahan, harus ditahan ini nggak ketahan dengan benar. Cukup lah 2 sama tengahnya. Pasti agak lama bukanya, nanti akan cepetin aja. Emang menegangkan sih kalau buka planer, repot soalnya. Apa sih, emang ada teknisnya, nggak bisa sembarangan, harus hati-hati banget. Kalau nggak hati-hati ya hancur. Kalau hancur ya nangis. Ini aja dulu setengahnya. Nggak masuk, kurang kegedean. Ntar emang menegangkan sih kalau buka planner. Menegangkannya kenapa? Kadang bautnya susah, bautnya mati, ininya takut spelling, apa sih, takut nggak benar. Itu yang namanya juga kerjaan. Bentar, yang kayak mana sih ini dia. Harus pakai yang baut biasa, yang presisi. Bentar, ini kayaknya kurang kegedean. Bentar, akan cari dulu. Planner emang banyak banget juga sih bautnya, dan harus hati-hati juga bongkarnya. Bentar, masih nggak cocok kan. Bentar, akan cari dulu bautnya. Kadang-kadang itu suka pohon yang suka lupa nyimpen baut ya. Pohonnya tuh pohon, nah juga manusia lah. Kurang, ada yang kegedean, ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Kumaha sih, terlalu ya, namanya juga kerjaan. Toker misalnya helm center, helm sih. Bentar, akan cari dulu. Nah, masih kekecilan. Bentar, kita coba dulu bongkarnya, cukup nggak ya? Nggak cukup. Sama. Nah, pas. Pelan-pelan. Akang kayaknya susah banget bukanya. Ya iyalah susah, makanya bayarannya mahal kalau untuk buka
pasang planner apalagi di pernya emang bahannya juga mahal banget. Ini kita lepas aja nggak masalah sih, nggak usah, kita amankan bautnya. Itu lagi rempong, planner itu rempong dulu lah yang bawahnya. Ya, yang for outside Indonesia, you can try this, but please practice first because it's very hard and very dangerous to open this planner. Guarantee is very dangerous. Need a very careful practice. Belum, ininya 2 set ini belum dibuka sama Akang, jadi nanti harus dibuka dulu. Bentar, ini seharusnya bisa langsung, nggak akan muter. Masih muter, harus dicapit dulu. Bentar, ini dulu. Hati-hati ini gampang gampang jebol. Bentar. Yang bongkar planner aja masih mikir bukannya gimana. Ada aja, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga sambil ya diajar. Kalau orang masih udah nggak diajar nyari duit dari sini. Ini ya udah apa sih, nggak bisa dijapit. Kita lihat dulu apa yang bisa kita pakai untuk menjapit. Kegedean, lagi kecilan. Bentar. Kok susah amat sih bukannya? Emang susah banget. Emang ya gimana? Bongkarnya ini emang susah banget, menyusahkan saja. Bentar, ininya harus diganjel pakai baut biar dia ngegerak kayaknya, supaya nanti bisa dibuka. Hati-hati tapi malum kita kan bengkel, bisa melakukan apa saja asal berhasil. Bentar. Kena. Tadi di tengah sini kayaknya ini harus bisa. Kita cepetin videonya aja ya. Oke. Nah, kita percepat, kita normalin lagi, dan ini udah mulai kebuka. Yang atasnya dulu ya, soalnya ini yang terribet, yang paling susah soalnya ini ada lemnya nih kayaknya nih. Nah, satu ini belum dibuka nih, soalnya ini penahan. Ini juga belum penahan. Ini penahan biar nanti nggak ngejelbuk ke belakang. Atasnya dulu aja, soalnya ini yang paling susah dibuka. Emang susah banget.
itu selip lagi yang butuh kehati-hatian. Bahkan yang ahli pun kesusahan. Ya namanya hidup. Ini nggak apa-apa dilepas aja, soalnya masih ketahan sama yang lain. Hati-hati ini yang apa sih, wasar atau ringnya jangan sampai hilang, harus dipasang lagi saat ini, soalnya dia buat peredam getarannya supaya strukturnya nggak rusak. Magnetnya maksud akang diweh aing mah set tinggal yang lainnya. Jadi harus pelan-pelan tuh. Lihat ini udah mulai gicol, udah mulai nolak, dia udah mulai nolak, tapi nggak akan geser ke sini soalnya dia udah ketahan sama di sini. Nah itu yang benar. Bentar kita buka dulu semua. Ini juga dibuka nih, takut nanti biasalah. Repot ya Kang buka apa sih planner, emang repot banget. Makanya dari awal video Kang bilang latihan dulu ya, soalnya ini emang benar-benar buat pro, benar-benar advance ya. Kalau ya kita bukan sombong, tapi kalau misalnya buka kayak gini tuh harus benar-benar latihan dulu lah. Tapi kalau udah bisa mah enak, gampang kan, tinggal ini tinggal itu, ini udah. Jadi nanti pelan-pelan mukanya, soalnya dia pasti naik ke belakang. Lupa ininya. Sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, biar nanti dia rata bukanya. Hati-hati, ingat lagu kotak, pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru kayak gini, mau ngapain. Pelan-pelan dia udah mulai kebuka. Ini masukin ampihan. Terus sedikit dia udah ngangkat tuh, lihat udah mulai bisa di apa sih, udah mulai naik magnetnya. Ini harus kita ketatin dulu biar nggak nonjok, istilahnya mah nggak akan, takutnya nonjok. Udah mulai naik, lihat tuh, goyang. Udah mulai jauh dia. Ini cara yang buka yang bener ini, emang kayak gitu, repot, rempong tuh, ketahan kan dia. Jadi nggak apa sih, dia akan bisa geser ke sini, nggak akan bisa geser ke sana. Kalau misalnya dia kan tolak menolak pasangnya, kalau misalnya pakai ini dia akan geser ke sini, nggak akan geser ke sana, jadi aman. Istilahnya kita dikurung gitunya. Makanya kalau misalnya Kang, kenapa sih nah, ada juga pertanyaan gini nih, Kang, kenapa sih rata-rata headphone planar macam LCD, macam Hippieman, macam Abyss ya juga sih, itu dia open back. Kalau dia open back, soalnya biar gampang dirakit di pabriknya, bukan karena suara, biar nanti
Di pabriknya dia gampang dirakit, soalnya ini pasti ketahan. Emang cara bukanya gini di mana-mana juga, biar dia ketahan, nggak manggol ke sini, nggak manggol ke sana, jadi ada penahannya. Ini sebagai penahan daripada pakai jig atau apa sih istilahnya untuk penahan yang dari luar, dengan langsung di sini, soalnya lebih mempercepat waktu produksi gitu. Satu. Nah, lihat. Udah kritikal banget ini, udah bener-bener tinggal copot. Ini saat-saat yang paling kritikal, hati-hati bongkarnya. Nah, udah mulai enak nih, enak dibukanya. Ya tuh, mulai. Hati-hati banget saat-saat gini. Sampai loncat. Sit. Awas, hati-hati. Tahan. Lihat. Nah, aman. Akan jebol. Cuma emang ini udah jebol dari sananya, udah rusak dari duluan. Nah, nanti ini yang kita coba benerin. Parah nih kondisinya. Banget mah parahnya. Aduh, gimana repairnya ini? Udah wala dolimin ini mah susah. Nah, nanti kita, nah jadi kita mulai lagi. Ini cara pemasangannya. Jadi pemasangan planer itu proses yang paling susah. Proses yang paling susah dalam seluruh perakitan audisi. Soalnya kenapa harus benar-benar presisi dan susah banget, berat banget, soalnya harus benar-benar masuk presisi, tapi jangan geser. Soalnya kenapa? Kalau geser ini hancur, planarnya bisa hancur semua, obek. Nah, ini plana audisi yang udah di repair, ini udah kita kasih tab segala macam. Ini udah kita kasih captain. Soalnya kalau nggak kasih captain pasti gampang putus lagi. Soalnya ini udah udah singkek banget, udah urai, jelek banget. Udah lumayan jelek, tapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Caranya sih gampang, tinggal masukin, tapi dia pasti nolak. Soalnya magnetnya posisinya dia saling berhadapan antar kutub, jadi dia nolak, saling tolak. Kita pasang satu-satu dulu ya. Ini harus benar-benar masuk dalam presisi. Langsung dipasang bautnya satu di sini. Makanya pekerjaannya tarif untuk repair audisi mahalnya tuh bongkarnya emang susah, benar-benar susah. Masih nggak masuk, harus pakai tangan kayaknya. Jangan sampai geser. Benar-benar bikin deg-degan. Akang juga sebenarnya deg-degan pasang ini, takut geser, takut apalah. Ya udah pasang satu lagi harus terpasang. Proses pemasangan yang bikin jantungan. Kalau gak kuat jantung jangan. Hampir geser. Masalahnya satu, geser. Kalau geser dia saling narik, nanti malahan jadi rusak.
Kalau ini kan enak, ada tahanannya tuh kan. Jari harus jari kuli kalau masang audisi. Lepas lagi tuh, bentar, ini harus bener dulu. Ringnya jangan dulu dipasang, soalnya nanti ya bakal susah. Dua, ini dia. Nah, ini satu lagi terus sampai ini 4 bautnya kepasang. Mana tadi? Oh, ini dia. Nyari. Ini benar-benar pekerjaan yang bikin jempol sakit, soalnya harus ditahan. Kalau nggak gini bakal hancur panel. Soalnya ini teksturnya. Oke. Benar-benar gila susahnya. Nah, ini udah mulai bagus kepasangnya. Sekarang kita bisa off hand. Nah, ini dilepas. Kita cari obeng. Nah, ini dia. Ini tahan pakai obeng. Pakai ini. Agak kurang nyaman. Tapi ya, namanya juga kerjaan. Nah, baru dirapetin. Dikit-dikit aja biar rata dia masuknya. Jangan buru-buru, santai aja kalau misalnya berurusan dengan audisi. Soalnya dia nggak bisa cepet-cepet. Kan wassernya belum dipasang, belum. Nanti kalau ini udah kepasang semua harus dikeluarin lagi, soalnya harus pasang wassernya. Emang kayak gitu prosesnya, ribet banget. Ini terlepas aja. Ada himpitan sih dikit, himpitan hidup. Terus harus rata, lihat dulu, lihat tuh. Kalau nggak rata udah ambiar. Terus dikit-dikit ini nggak rata, jadi kita harus ini dulu biar magnetnya rata, soalnya kalau nggak gitu magnetnya patah. Bentar, sedikit-sedikit. Emang proses yang menyakitkan dalam
Ya, sorry minori tadi kepotong. Nah, lanjut lagi ya. Oke. Ya gitu sih, kalau mau praktek silahkan. Tapi kalian harus belajar dulu yang bener. Soalnya kayak gitu tuh susahnya nauzubillah min dzalik. Dari zaman repair dede juga, sekarang repair planer udah Iqbal. Jangan sombong. Bukan sombong sih, jangan terlalu overconfident juga, nggak baik. Terus jangan ya terserah sih, terserah kalian kalau udah bisa mah, cuma jangan jangan sok-sok expert lah gitu, harus merendahkan diri, kecuali aing gitu, kecuali yang kayak gini, yang kayak udah belasan tahun kayak gini, yang udah puluhan tahun repair. Gimana kita gitu. Belajar yang bener, jangan terlalu banyak cincong, jangan terlalu wah ini bahaya. Lu praktek dulu lah sekarang kayak gini, gimana ngerasain baru ngomong. Soalnya orang nggak tanpa praktek pasti nggak akan mengerti, tapi harus hati-hati prakteknya, jangan sampai merusak. Kita cuma membuka jalan aja gitu biar pada ngerti. Udah, ini tinggal di apa sih ya, dikit lagi lah, tinggal dirapetin nanti.